Baik kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kami tim hukum nasional Amin melaporkan semua kegiatan-kegiatan tim hukum nasional Amin, baik itu yang di pusat maupun di daerah, kepada presiden kami dan wakil presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow upin, laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk menyampaikan. Terima kasih kepada tim hukum nasional, Pak Ari dan seluruh jajaran, terutama tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data, potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur, adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka pilpres, pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua, deklarasi kecurangan ini, kecurangan tidak. Kami tidak mau gegabah. Karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia. Dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap. Dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi, mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS, atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan pilpres, saudara-saudara sekalian, boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2, boleh memilih nomor 3. Tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya. Mau pilih 1, 2, 3, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita akan menemukan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini, kita mendengarkan, nanti sesudah semuanya lengkap, pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya.
Tapi sekali lagi saya ingin saya sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu Pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Anies, ini kan kepercayaan langkah konkretnya, apakah sudah ada komunikasi juga dengan tim PHM 03 kan juga katanya berkomunikasi juga intens dengan 01, bagaimana Pak? Ya, sekarang semuanya lagi dikumpulkan. Jadi saya sampaikan tadi, kami tidak ingin separuh-separuh, biar tuntas semuanya. Di daerah sekarang proses pengumpulan jalan-jalan terus. Anies, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu dan juga MK ini mulai berkurang. Nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil, gitu Anies? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat kita, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Ya. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Masalah ini Pak, ini kan salah satunya mungkin kalau misalkan pra-TPS, apakah terkait pelanggaran yang dilakukan tapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan mungkin kalau misalkan dari Pak Paul sendiri, Gus dari PKB apakah mendorong untuk melakukan hak angket di DPR untuk menggeledah ke KPU Bawaslu seperti apa sih Gus? Karena Pak Ganjar juga mendorong untuk hak angket kecurangan dibawa ke hak angket DPR. Terus gimana? Ya, gini, ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Tapi dalam waktu dekat ada planning buat bertemu Pak Ganjar dan 03 nggak Pak Anies? Nanti kita kabarin. Ada komunikasi sebelumnya? Ya, udah dijawab Pak Mas Anies, tiga partai solid, PKB juga siap berarti yang membawa ini ke... tiga partai solid, bukan hanya PKB. Begini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Mohaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir, kita jalan terus bersama. Berarti pertemuan itu belum dikomunikasikan kepada koalisi? Gini, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi, biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah rame, nah itu berarti tontonan aja itu. Anies pidato Anda terakhir pas malam pencoblosan itu tetap berada di perubahan yang disampaikan oleh Pak Anies, sementara Gus Mohaimin tidak ada kata kami gitu, sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anies bilang kami kok, kami itu berdua. Saya, ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Saya juga terus kami. Ya. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Itu sudah kembali colek benar-benar tidak ada kata sama Ketemu dengan Pak Surya Paloh bersama juga Gus Imin di The Plaza itu membahas apa Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini dan langkah ke depan? Memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu Terus menerus. terus. Jadi Pak dengan ketua partai PKB Gus Imin, ketua partai Nasdem Pak Surya Paloh, presiden PKS Pak Saiku, kita ketemu dan membahas langkah-langkah dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut, dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin 3-tiganya akan dukung. Ini kan Jawa Timur perolehan suara pilpres campaign itu kan dia tampil di posisi buncit. Namun di PKB itu sendiri justru melesat. Itu penjelasannya bagaimana? Jangan disimpulkan. Kita sedang proses sampai tunggu nanti di hasil akhir. Gus, ini sampai sengketa pemilu saja atau setelahnya juga, karena PKB rekam jejaknya tidak pernah ada di luar pemerintahan gitu. Apakah siap menjadi oposisi? Enggak. Sebelum ini ya. Ini KPU belum memutuskan siapa pemenang.
Anda jangan ikut-ikut. Mau kemana? Amin. Ya. Nanti kita tunggu. Loh, kalau kita yang menang, ya kita ada di jalur pemerintahan. Iya. Jadi gini, kami lihat praktek-praktek tekanan, imbalan, pra TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktek itu, maka belum tentu ini satu putaran. Inilah yang harus dijaga sama-sama. Nah, tapi karena praktek-praktek begini itu tidak mudah untuk dibuktikan, teman-teman. Karena itu saya ingin mengajak pada semua, pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3. Pilihan capresnya, cawapresnya boleh beda. Tapi pilihan pilpres jujur harus sama. Artinya tanggal 15 kemarin sepakat tidak parpol ini mendukung untuk berada pada perubahan begitu Pak? Nggak ada perubahan. Tapi kemarin Pak Jokowi sempat menyatakan bahwa pertemuan dengan Pak Surya Paloh ini dengan koalisi mereka di dalam di 2019 ya, ini sebenarnya Pak Jokowi juga sudah menghubungi Caimin belum untuk bertemu gitu. Iya. Tapi juga Kalau diajak bertemu di istana sama Pak Jokowi. Mana undangannya mana? Kalau misalnya Undangannya kemarin mana? memang pertemuan di lokasi Surapalo ada jembatan politik, bisa aja diundang juga ke sini. banyak kepentingan Mana negara. undangannya mana? Anda sendiri kan beberapa pimpinan negara telah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Nah, mengingat belum ada real time, melihat ucapan selamat itu tanggapannya bagaimana Pak? Menurut saya semuanya harus dulu sampai kepada seluruh anggota ini selesai dan hormati KPU karena penyelenggaranya adalah apalagi seperti saya katakan tadi problematika yang kami temukan itu bukan problematika di TPS karena itu kalau lihat angka TPS ya segitu isunya adalah apa yang terjadi pra TPS. Jadi teman-teman, Mencoblos itu bisa 3 karena pilihan, karena tekanan, karena imbalan. Nah, kita ingin mencoblos itu karena pilihan, bukan karena tekanan, bukan karena imbalan. Balik lagi Pak Anies kemarin pertemuan dengan Pak Jokowi dari sama Pak Surya Paloh itu membahasakan Saya putuskan dulu ya. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh relawan tim hukum yang sedang bekerja, terusan bekerja. Perjalanan kita masih panjang. Dan kepada semua yang memilih 01, kami sampaikan terima kasih. Kenapa? Karena pemilih 01 bukan hanya memilih, tapi tahan tekanan dan tabah dengan imbalan. Maka tetap memilih 01. Saya ingin garis bawah ini adalah sebuah keseriusan. Tetap memilih 01 di tengah adanya tekanan dan di tengah guyuran imbalan. Ini adalah satu ketabahan yang luar biasa. Karena itu pada semua yang memilih 01, kami akan jaga amanatnya, kami akan terus berjuang bersama, dan seluruh relawan, semua aktivis partai, baik Nasdem, PKS, kemudian PKB, mari kita terus jaga soliditas, jaga semangat, kita jalan terus ke depan. ya Pak Anies kemarin kan pertemuan